Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video seri pembelajaran Akidah Akhlak pada spesifikasi ilmu kalam kelas 10 semester genap. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Bapak merasa bersyukur dan gembira karena berdasarkan informasi yang Bapak dapat, kelas 10X sekarang itu rajin-rajin, baik, dan katanya selalu berakhlak. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan pada kita, memberikan kesehatan pada kita, memberkahi belajar kita dan setiap aktivitas kita, dan memberikan jalan kesuksesan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu, agar semuanya kita peroleh, kita menjalani semua aktivitas ini dengan keikhlasan, karena ketika kita ikhlas menjalani, maka Allah akan mengganti dengan yang berkali-kali lipat. Dan setelah dalam hati kita ikhlas melandasinya karena Allah, kemudian mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, kami tunggu. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu merujuk pada Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019, di mana pada bab pertama ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama yakni menyangkut sikap spiritual, yaitu menghayati keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. Jadi betul-betul kita hayati keberadaan malaikat itu sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. Yang kedua, ini terkait dengan sikap sosial. Jadi nanti teman-teman diharapkan mengamalkan sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tingkatkan pengamalan kita, keberpatuhan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti atau sebagai aplikasi bahwa kita beriman kepada malaikat. Dan berikutnya, teman-teman nanti diminta untuk mengevaluasi perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mana saja yang merupakan bentuk dari implementasi beriman kepada malaikat. Jadi ini wilayahnya pengetahuan atau kerja akal. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil evaluasi tentang perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Jadi ini keterampilan. Jadi teman-teman diminta untuk mengomunikasikan hasil evaluasi. Jadi nanti teman-teman silahkan menyiapkan diri, mengomunikasikannya secara online, buat video, kemudian nanti disimpan di Facebook atau di YouTube, atau kalau bagus itu di website, sehingga produk akhirnya itu nanti dalam satu semester ini materinya itu, hasil komunikasinya itu disimpan dalam website. Baik teman-teman, ketika kita berbicara iman kepada malaikat, nanti ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama mengenai hikmah. Jadi hikmah ini adalah manfaat-manfaat apa saja atau apa saja yang akan kita peroleh, atau gambaran hal positif apa yang akan kita peroleh dengan beriman kepada adanya malaikat. Dan yang berikutnya mengenai nama-nama malaikat. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sih cara kita beriman atau mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat itu siapa sih? Secara bahasa, malaikat itu berasal dari kata malak, alaka, yang lalu
malaikat, yang artinya itu adalah mengirim pesan khusus. Jadi ini pengertian asalnya atau pengertian secara bahasa. Dan beberapa sifat yang kita ketahui, karakteristik yang kita ketahui bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah pastinya itu tidak kita ketahui, dan bentuknya pun yang hakiki kita tidak tahu. Kita hanya diberitahu bahwa malaikat itu memiliki sikap yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diciptakan dari cahaya. Nah, ini terkait dengan siapa sih malaikat. Jadi jika dilihat dari asal katanya dan beberapa karakteristiknya, bahwa malaikat ini adalah mengirim pesan khusus yang diciptakan Allah kepada manusia. Ini menjadi penting dan terkait dengan konsep Allah yang kita miliki atau konsep Tuhan yang kita miliki, bahwa yang Allah itu adalah sesuatu yang sangat maha. Nah, kemahaannya Allah itu tidak akan mungkin langsung secara biasa diterima oleh kita sebagai makhluk, sehingga membutuhkan perantara yang disebut sebagai malaikat. Dan ini teman-teman, ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Jumlah pastinya berdasarkan keterangan yang ada itu kita nggak tahu. Namun ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama adalah malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Raqib, malaikat Atid, Munkar, dan Nakir. Tentu teman-teman sudah tahu ya tugas-tugasnya apa saja. Nah, silakan nanti oleh teman-teman tugas-tugasnya itu sampaikan juga dalam video yang nanti teman-teman akan buat. Dan ada beberapa hikmah kenapa sih kita itu harus beriman kepada malaikat. Yang pertama, bahwa ketika kita beriman kepada malaikat itu sebagai bukti iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa kemudian menjadi salah satu iman? Karena malaikat itu gaib, dan sesuatu yang gaib itu oleh kita bisa jadi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tapi kita harus yakini adanya. Ini menjadi penting sebab banyak pemikiran hari ini yang selalu berpikiran bahwa setiap selalu itu harus dibuktikan secara nyata. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat menimbulkan rasa syukur. Kenapa demikian? Karena malaikat itu merupakan perantara yang Allah berikan kepada kita untuk dimintai dalam proses komunikasi. Kemudian juga di beberapa keterangan, malaikat itu mendoakan kita, turut mendoakan kita bagi kita yang mendoakan satu sama lain, bagi kita yang selalu berdoa. Itu dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa malaikat juga berdoa kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa. Kemudian berikutnya melahirkan sikap hati-hati. Ada beberapa malaikat yang bertugas misalnya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, dengan kita berkeyakinan bahwa setiap segala sesuatu ada catatannya, maka bila kita ingat, bila kita senantiasa iman pada malaikat, maka kita akan bersikap hati-hati dalam berpikir, dalam berkata, juga berbuat. Dan yang keempat adalah melahirkan sikap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malaikat merupakan satu bukti kecintaan Allah pada kita, agar setiap urusan yang kita miliki itu dibantu oleh malaikat. Dan teman-teman, silahkan nanti pada pertemuan berikutnya
teman-teman menyebutkan, menjelaskan perilaku apa saja yang sesuai dengan keberimanan kita kepada malaikat. Jadi silakan teman-teman analisis, misalnya tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Nah, kalau menyampaikan wahyu nih, apa nih yang harus kita perbuat, perilaku apa yang harus kita perbuat? Contohnya misalkan belajar, mencintai ilmu. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan bukti bahwa kita itu beriman pada malaikat. Lalu malaikat berikutnya tugasnya apa, perilaku apa yang cocok misalnya sesuai dengan tugas-tugas malaikat tersebut. Silakan teman-teman tulis minimal satu malaikat, satu perbuatan, dan kemudian jelaskan. Dan silakan teman-teman buat video perilaku-perilaku yang tadi dilengkapi dengan dalil penjelasan. Lalu pada bagian akhir teman-teman mengajak kepada pemirsa, kepada pendengar, kepada penonton, karena teman-teman membuat video, mengajak untuk mengamalkan perilaku-perilaku positif itu. Dan juga teman-teman berjanji pada diri sendiri bahwa saya juga akan mengamalkan itu. Silahkan videonya dibuat di hadapan anggota keluarga, minimal 2 orang. Jadi tidak boleh sendirian, jadi harus ada mustami'nya. Mustami'nya itu adalah orang rumah. Kalau kebetulan misalnya orang rumahnya nggak ada, dan nanti teman-teman mengirimkan, mengupload dulu ke Facebook atau ke YouTube atau ke website, silahkan mana yang menguasai. Oh iya, dan durasinya itu bebas, jadi tidak ada batasan mengenai durasi berapapun, yang penting 4 aspek ini ada. Pertama, perilaku apa saja yang sesuai dengan keberimanan kita pada malaikat. Yang kedua, dalilnya apa. Ketiga, silahkan teman-teman jelaskan. Dan yang keempat, teman-teman mengajak pemirsa, pendengar untuk mengamalkannya. Dan teman-teman juga harus berjanji pada diri sendiri bahwa teman-teman akan mengamalkannya. Nah, itu teman-teman, kata kunci dari kita belajar adalah ikhlas menjalani. Ikhlas itu ibarat membagi angka dengan angka 0, maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Kalau kita sudah menggantungkan apapun berlandaskan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya juga akan luar biasa. Setelah ikhlas, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya mudah-mudahan dalam konteks kebaikan. Dan berikutnya kita juga ikhtiar kita belajar, ikhtiar kita bekerja, ikhtiar kita berucap baik, ikhtiar kita bertindak baik. Dan terakhir, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini. Menunggu kreativitas video dari teman-teman pada pertemuan berikutnya. Bapak Ahmad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.